Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wirtanadia dengan NIM C1C022148 dari kelas R11 akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi penganggaran yaitu tentang penyusunan anggaran piutang. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, definisi piutang dan anggaran piutang. Yang kedua yaitu manfaat anggaran piutang. Yang ketiga yaitu jenis-jenis anggaran piutang. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Dan yang kelima yaitu langkah-langkah dalam menyusun anggaran piutang. Langsung saja masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu definisi piutang dan anggaran piutang. Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun untuk masa depan sesuai dengan tujuan perusahaan dan meliputi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapainya, terutama dalam proses perencanaan dan pengawasan yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan, mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun meningkatkan jumlah pasar. Baik, masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu manfaat anggaran piutang. Di sini manfaatnya ada 3. Yang pertama itu sebagai pedoman kerja. Nah, manfaat anggaran piutang ini digunakan sebagai dasar penyusun anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua yaitu sebagai alat pengkoordinasian kerja. Nah, anggaran piutang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Yang ketiga yaitu sebagai alat pengawas kerja. Nah, anggaran piutang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Baik, masuk ke pokok bahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis anggaran piutang. Yang pertama itu ada piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha itu berbeda dengan piutang dagang. Yang kedua itu ada piutang wesel, yaitu piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pembelian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang wesel adalah jenis piutang dengan periode kreditnya lebih dari 60 hari. Yang ketiga itu ada piutang surat berharga, contohnya seperti bilet giro belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Yang keempat ada beban dibayar di muka, contohnya seperti sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Baik, masuk ke pokok bahasan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada 6. Yang pertama jumlah piutang, yang kedua keadaan persaingan di pasar, yang ketiga posisi perusahaan dalam persaingan, yang keempat syarat pembayaran, yang kelima yaitu kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, dan yang keenam yaitu rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Baik, masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu langkah-langkah dalam menyusun anggaran piutang. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, yaitu menentukan besarnya bad debts atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Yang ketiga, yaitu mengetahui identifikasi besarnya term of credit. Yang keempat yaitu memperhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Dan yang kelima yaitu menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Baik, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur kepada debitur yang bersedia melunasi pada waktu mendatang. Piutang usaha adalah piutang yang timbul karena menjual barang atau jasa secara kredit. Manfaat piutang usaha yang utama adalah untuk meningkatkan volume barang yang dijual agar mampu bersaing.
Faktor yang mempengaruhi anggaran piutang itu antara lain volume barang yang dijual secara kredit, standar kredit, jangka waktu kredit, pemberian potongan, pembatasan kredit, dan kebijakan penagihan piutang. Kemudian ada langkah penyusunan anggaran piutang usaha, itu yang pertama mengumpulkan data realisasi dan anggaran jualan, kedua menentukan taksiran piutang tak tertagih bila ada, dan syarat pembayaran, yang ketiga menghitung anggaran piutang usaha termasuk menghitung taksiran kerugian piutang bila ada, dan yang keempat yaitu menyusun anggaran piutang. Baik, demikian materi yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.